pribadi kami, siapapun dari antara kami yang mampu untuk melakukan perjalanan haji, maka wajib untuk melaksanakan haji ke Ka'bah. Kemudian kami harus dan wajib mengamalkan rukun Islam yang 5 perkara dan mengimani rukun iman yang 6 perkara. Itu yang harus senantiasa diamalkan oleh orang-orang Ahmadiyah. Nah, itu selama pendiri Jemaat Ahmadiyah ya, mendirikan Jemaat Ahmadiyah ini sampai kami yang sudah ratusan tahun sampai sekarang ini tidak pernah keluar daripada apa yang tadi disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang kami ajarkan di sini kepada anak-anak ya, selain itu yang pertama tentang ibadah sholat. Kemudian selain ibadah sholat adalah engkau setelah maghrib itu mengajarkan daras tentang hadis-hadis Rasulullah SAW yang biasa kami bahas itu ya, hadis dari sholihin. Setelah subuh kami menyampaikan Al-Quran beserta terjemahannya. Artinya kami menginginkan bahwasanya orang yang masuk ke dalam jamaah Ahmadiyah ini, mereka senantiasa berusaha mengamalkan ajaran daripada Islam, ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kami mengajarkan kepada anak-anak di sini tidak sebatas teori saja. Apakah hadis ini mutawatirkah, maudud, maksud dan lain sebagainya, tidak. Tapi bagaimana nilai-nilai yang ada dalam hadis ataupun nilai-nilai di dalam Al-Quran itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu karena itu akan lebih bermakna daripada hanya teori saja. Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa di akhir zaman ini Islam pun akan mengalami kemunduran. Ya. Sehingga disampaikan yusiku ala nasi zaman la yaqul al-Qur'an ila ismuhu wa la yaqul al-Qur'an ila rasuluhu masajidun amiratun wa kharabun mabudah ulama usar min tahtal adim min sama. Kata Rasulullah SAW itu akan datang suatu zaman ketika Islam hanya tinggal namanya saja, Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja, masjid-masjid besar tapi kosong daripada petunjuk. Sebagian ulama-ulama ulama-ulama yang menyebarkan fitnah itu akan menjadi yang terburuk di kerumunan. Faktanya ya, ini merupakan suatu nubuatan daripada baginda Nabi Agung Muhammad SAW kepada orang Islam, bahwasanya Islam setelah orang-orang Islam setelah jauh daripada sumbernya itu ya, cahayanya itu akan terus duduk berkurang. Oleh karena itu baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, jangan khawatir, jangan takut, bahwasanya Allah Ta'ala akan membangkitkan setiap 100 tahun sekali seorang mujadid yang akan memperbaharui. Artinya yang akan memberikan semangat keislaman, yang akan menunjukkan arah. Gini Mas, itu kalau misalnya belum puasa nih, ya. Belum puasa kan, ya kan, apakah ada perbedaan? Misalnya dari Ahmadiyah kan, ya. Dari Ahmadiyah Muhammadiyah kan biasanya ada perbedaan, ya. Dari Ahmadiyah, dari Muhammadiyah, dari dalam hal ini pemerintah. Biasanya terjadi perbedaan tentang penetapan satu Ramadan dan penetapan satu Syawal. Bagaimana pendirian di sini Ahmadiyah? Nah, untuk jemaat Ahmadiyah sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya untuk penetapan satu Ramadan tapi satu Syawal bisa dengan 2 cara. Yang pertama ru'yatul hilal, melihat secara langsung. Yang kedua yaitu hisab, secara perhitungan. Nah, jamaah Ahmadiyah di sini dalam hal perkara bulan puasa mengikuti daripada pemerintah. Sesuai apa yang pemerintah sampaikan setelah sidang isbat, apakah besok ataupun lusa, itu yang kami laksanakan. Tidak ada yang lain. Makanya jadi Ahmadiyah itu tidak terjadi pertentangan masalah perbedaan ini. Perbedaan itu suatu hal yang biasa saja. Setiap kelompok, setiap ini punya perhitungannya masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Nah, kami jamaah Ahmadiyah itu untuk menentukan satu Syawal ataupun Ramadan tadi menggunakan sesuai dengan apa yang pemerintah sampaikan. Kalau besok lusa, misalkan besok ada pernah edaran dari SK di zaman itu ya. Iya. Mas pernah baca atau pernah tahu bahwa keberadaan Ahmadiyah ini masih 2 versi. Iya. Ada mengatakan bahwa dibuka, ada doa mengatakan itu mengatakan bahwa tidak dibuka. Iya. Kamu lihat? Itu gimana itu Pak? Ya, untuk SKB 3 Menteri itu ada beberapa poin ya disampaikan. Itu SKB 3 Menteri tidak menyangkut terhadap orang Ahmadiyah saja, tetapi menyangkut kepada orang masyarakat umum. Di situ disampaikan bahwasanya keaktivitas kegiatan Jemaat Ahmadiyah ini tidak dilarang.
tidak dibekukan, silahkan sesuai dengan keyakinannya masing-masing, tapi di lingkungan orang Ahmadiyah, gitu kan, di sini. Nah, begitu juga bagi masyarakat umum tidak untuk melakukan tindakan anarkis terhadap orang-orang Ahmadiyah, gitu kan. Jadi ada dua hal, artinya orang Ahmadiyah tidak dilarang untuk melakukan aktivitas seperti ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya, gitu kan. Oleh karena itu makanya saya di sini saya sampaikan ke bapak-bapak, kemarin ke maghrib saya kan ada ngajar anak-anak dari sebagainya, di sini ada anak yang mengajarkan, kami mengajarkan, gitu kan. Itu SKB 3 Mukti, artinya mengatur ya, kehidupan kita sama-sama, gitu. Tidak hanya orang Ahmadiyah saja yang dilarang, tapi bagaimana pihak pemerintah, aparat juga memberikan pelindungan ya, baik itu kepada orang Ahmadiyah dan memberikan bimbingan juga kepada orang-orang di luar Ahmadiyah, artinya supaya mereka tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis, karena banyak sekali orang yang awam tentang jemaat Ahmadiyah, sehingga ya yang tadi mungkin bapak ketahui, banyak sekali hal-hal negatif yang disampaikan kepada orang Ahmadiyah, padahal itu tidak dilakukan oleh orang-orang Ahmadiyah dan itu bukan keyakinan daripada orang Ahmadiyah. Kan dalam Islam itu kan berita menyampaikan kebaikan itu kepada siapapun, tidak terbatas ke dalam golongan kita saja. Ya. Apa bisa Mas seandainya mungkin ada yang panggil keluar untuk ceramah untuk apa, bisa tidak dipanggil? Insya Allah Pak. Insya Allah ya. Insya Allah. Kan saya cuma mau tahu saja kan. Iya, karena Allah Taala menyampaikan ya balik ani walau ayah. Semuanya kan kita tergantung apa yang diinginkan. Insya Allah, karena itu merupakan suatu tanggung jawab kita untuk memberikan ataupun menyampaikan ajaran kepada baginda Muhammad SAW. Bapak Desa, sekarang pernah saya dengar di Ahmadiyah itu. Ini yang jadi keresahan sebenarnya di masyarakat. Ahmadiyah itu menganggapnya bahwa sekarang ini kita hidup di akhir zaman. Iya. Mirza Ghulam Ahmad telah ada di dunia ini. Betul itu, Ustaz? Betul. Nah, karena adanya Mirza Ghulam Ahmad ini, Ustaz, golongan Ahmadiyah itu sudah tidak terima lagi ajaran dan digantikan dengan kitab Tazkirah yang Ahmadiyah punya. Nauzubillah. Itu sebenarnya Betul. yang jadi perbedaan di antara Itu saya sampaikan nauzubillahi min dzalik. Ya. Karena kedatangan daripada dan pengakuan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam itu adalah betul-betul menggunakan dan mencintai Islam sebagai agama. Ya, apa namanya? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. apa benar itu hadis-hadis Rasulullah sekarang tidak dipakai, tapi Ahmadiyah itu menggantinya dengan kitab Tazkirah? Tidak Pak. Ya, ya sampaikan itu semua yang disampaikan ke Bapak itu yaitu orang-orang yang tidak paham Ahmadiyah menyampaikan kepada orang lain seperti itu. Orang Ahmadiyah sendiri tidak berkeyakinan seperti itu dan tidak berpahaman seperti itu dan tidak melaksanakan seperti itu. Orang Ahmadiyah kitabnya Al-Quran, yang menjadi bimbingan itu adalah hadis Rasulullah SAW dan sunnah Rasulullah SAW. Terus kitab Tazkirah adalah kumpulan-kumpulan ilham ataupun wahyu yang diterima oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Itu bukan kitab Pak, tetapi wahyu-wahyu ilham-ilham yang beliau terima itu sebagai tulis sehari-hari, gitu kan. Ini sekarang Allah Ta'ala mengabarkan tentang kejadian besok bukan ajaran dan itu tazkirah dibukukan itu udah lama sebelum tidak Pak, setiap hari itu maksudnya tidak dipedomani itu beliau itu sebagai sebagai bukti kebenaran beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi ajaran yang utama dan pertama adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana Pak? Bagaimana kita tahu? Ya, bagaimana kita tahu bahwasanya beliau benar diutus Allah Taala, tapi tidak ada bukti sama sekali. Mas, sebentar dulu Mas, bukan saya potong ya. Kalau Mas mengatakan bahwa itu utusan Allah, berarti ada rasul dan selain Muhammad. Sementara utusan terakhir Allah di muka bumi kan Muhammad. Betul. Kita ini bukan utusan, manusia biasa tidak ada yang bisa menjadi utusan selain Muhammad terakhir. Kita ini hanya sebagai hamba dan pengikut rasul, tidak ada lagi utusan. Bapak Sekarang ini tidak ada lagi wahyu yang turun. Tidak ada lagi wahyu turun. Tidak boleh kita beranggapan seperti ya, itu. boleh saya menjelaskan. Iya. Jadi kami meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi, nabi yang sempurna, nabi yang wassadah kepada kebenaran semua nabi-nabi yang lain. Kemudian
Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita semua, kaifa antum idza nazala Isa bin Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana keadaan kalian jika Isa ibnu Maryam turun di antara kalian dan menjadi imam kalian? Jadi Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan akan kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Betul, apakah segini? Apakah Bapak meyakini di akhir zaman akan datang Nabi Isa alaihissalam? Yakin? Bagaimana kedudukan beliau? Apakah beliau tetap sebagai nabi atau orang biasa? Ya, tetap nabi. Bagaimana dengan kedudukan daripada khatamun nabiyyin Rasulullah SAW? Sedangkan itu beliau nabi. Itu maksudnya keturunan Isa, turunnya Isa nanti itu di akhir zaman itu tanda-tanda bahwa kiamat akan tiba. Nah, Akan tetapi untuk nabi, pembawahi, pembawa syiar agama itu tidak ada lagi selain Muhammad. itu Pak. Makanya Pak, tidak ada nabi yang membawa syariat lagi. Umat jamaah Ahmadiyah meyakini tidak ada lagi syariat setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi wahyu. Tidak ada lagi. Bahwasanya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad ini yang harus kita pahami adalah tentang kenabian. Ya, kenabian satu, ada nabi tasyri, artinya nabi yang membawa syariat. Nabi Musa membawa syariat kan? Nabi Muhammad membawa syariat. Dan ini mustaqil, artinya berdiri sendiri. Kemudian yang kedua adalah nabi ghair mustaqil. Nabi yang tidak berdiri sendiri, artinya mengikuti syariat daripada nabi sebelumnya. Nabi Isa alaihissalam apakah mengikuti syariat yang sebelumnya atau tidak? Bahkan Nabi Isa alaihissalam menyampaikan, saya tidak merubah satu noktah pun daripada Alkitab. Ini gair mustaqil. Ada yang namanya Nabi mustaqil, artinya Nabi sendiri, diri sendiri, disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat wahyu tapi tidak menjelaskan ataupun mengamalkan syariat yang sebelumnya yang dibawa oleh Nabi lain. Itu adalah Nabi mustaqil. Ada yang namanya Nabi umati, nabinya yang mengikuti nabi yang sebelumnya ataupun Nabi Muhammad Mustafa Susana. Kedudukan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad adalah sebagai Al-Masihil Maud, Al-Masih yang dijanjikan. Tetapi beliau bukan mustaqil, tetapi beliau adalah ghair mustaqil dan ummati, artinya umat Nabi Muhammad SAW. Itu Mas. Iya. Nabi Allah di muka menunjukkan tidak. Iya. Kalau misalnya Nabi Isa diutus oleh Allah itu adalah untuk golongannya sendiri. Iya. Jadi begitu para nabi dan dari Allah diutus oleh Allah, Muhammad menjadi khususnya lah menjadi penyempurna. Betul. Betul. Bicara tentang syariat dan hukum. Iya. Sini disempurnakan ya. Iya betul. Pak. Itu. Nah, sekarang begini, yang adanya Ahmadiyah kan master kedua, kan tetap dengan master Al-Quran dan hadis. Iya. Nah, bicara tentang hadis ini berarti bicara tentang syariat atau hukum. Iya. Ini kan ya Mas ya. Iya. Kayak begini Mas ya. Kita kesini ini bukan mau mencari salah, mau mencari salahnya atau mencari benar, tidak. Betul Pak. Bukan Betul. mencari Iya, benar. iya. Kesana dulu. Kita bukan mau mencari salah atau saya mencari benar, enggak. Hanya kita di sini mau mencari apabila ada masyarakat bertanya. Iya, iya. Betul. Kita harus jawab. Betul, Pak. Betul. Baik, gimana ini? Iya, betul. Gimana ini? Gimana? Asal dengan faktual. Iya betul. Kita kan saya di sini keamanannya saya. Betul Pak. Ini bukan bidang saya, ada ahlinya. Iya. Cuma kan seperti Mas yang berikan kepada kita itu kan suatu pengetahuan tentang begini. Iya betul. Iya betul. Makanya ya itu kewajiban saya juga untuk mengklirkan kan, Kita ke menjelaskan. sini ini apa sih mungkin berikan Oh iya. yang tidak saja tuh. Oke Pak. Betul. Mas, Ya. jadi kedudukannya Mirza Ghulam Ahmad ini dalam jemaah Ahmadiyah itu sebagai apa? Sebagai Al-Masihil Maud, Al-Masih yang dijanjikan. Sesuai dengan kesepakatan Sesuai. SKB bahwa di dalam SKB kan kita sudah sepakat bahwa kedudukan Mirza Ghulam Ahmad yang disepakati oleh SKB adalah sebagai mursyid, guru. Silakan Bapak terjemahkan ke dalam kemana saya. Kami bicara sesuai dengan SKB 3 Menteri. Tapi bukan sebagai nabi. Itu kalau urusan Nabi itu kan urusan Allah Ta'ala.
bukan manusia yang mengangkat. Itu. Jadi sesuai dengan SKB 3 Menteri, kami mengikuti pemerintahan yang sah bahwa Mirza Ghulam Ahmad disepakati bahwa sebagai mursyid atau guru tidak ada masalah. Jadi kita sepakat semua dan saat itu kita terima dan ditandatangani. Masalah ini masalah pemerintahan lain. Masalah ini kan misalnya ada rehab, masalah MB-nya dipertanyakan. Silakan nih Pak Ketuanya. Oh iya Pak, saya Apa sudah ada MB-nya dulu? IMB-nya waktu saat saya ke kantor setelah surat sertifikat keluar, terus kita urus PBB, lalu saya ke kantor pengurusan IMB karena saat itu semua masjid yang ada di Bulukumba ini tidak ada IMB-nya, tapi saya katakan bahwa tidak. Alangkah bagusnya ada IMB. Gitu sih. Kan ini komunikasi saya ke di bawah. Alangkah bagusnya ada IMB, saya bilang begitu. Yang saya tanya ada IMB-nya atau tidak? Sekarang ini masih dalam tahap pengurusan karena PBB-nya belum keluar karena masih dalam tahap pengurusan semua. Tadi ada perintahnya di Cama. Karena ini pekerjaan yang harus melalui proses secara prosedural. Betul. Jangan dilanjutkan dulu sebelum selesai MB. Jadi MB-nya tolong ke desa dulu mengambil pengantar, kecamatan dan seterusnya. Siap. Bapak tidak langsung ke kabupaten kalau begitu. Siap. Dan dulu kan saya juga lewat Pak Tadi Bapak tidak langsung ke atas. Bukan Pak Sekdes. Pak Sekdes Pak. Ya, nanti saya menyampaikan pesan tadi dari pimpinan saya. Iya siap. Jazakumullah, Pak. Jazakumullah. Iya siap. Jangan dilanjutkan dulu. Siap. Saya permisi dulu, kamu sholat dulu. Siap. Silakan. Ya begitu Banyak hal yang perlu di lah.